jumpa lagi dengan saya di Semua Bisa Matematika. Yeay. Langsung saja kita belajar. Oke, let's go. Kita belajar. Kita mulai saja dari awalannya. Kita akan mempelajari, memperkenalkan dulu. Saya akan memperkenalkan apa itu nilai mutlak. Nah, mutlak ini biasanya tandanya itu garis 2 seperti ini. Nah, ini ada bilangannya. Biasanya di sini ada bilangannya. Itu mutlak ya. Jadi mutlak itu garis 2. Tidak ada ini ya, tidak siku-siku seperti itu atau tanda kurung atau kurawal, bukan. Nah, sekarang misalkan saya punya mutlak 3, itu hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 3. Saya punya mutlak misalkan 10, berarti hasilnya juga 3. Kalau misalkan saya punya mutlaknya 3/2, berarti hasilnya juga 3/2. Kalau saya punya mutlak 0, berarti hasilnya 0. Oke, nah sekarang terus untuk apa mutlak itu? Nah, misalkan saya punya mutlak -3, maka hasilnya bukan -3, tapi hasilnya yaitu 3. Kalau saya punya -10, maka hasilnya bukan -10, tapi 10. Kalau saya punya -3/2, berarti hasilnya 3/2. Nah, berarti mutlak ini itu menjadikan apa? Menjadikan angka yang di dalam mutlak, angka yang di dalam mutlak ini menjadi apa? Menjadi positif, ya kan? Menjadi positif. Nah, berarti kalau misalkan saya punya mutlak menjadi positif, menjadi positif, tapi juga tidak hanya positif tapi juga 0. Jadi misalkan saya punya mutlak sebuah angka misalkan A ya, sebuah angka, berarti hasilnya itu positif lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa kok lebih besar sama dengan 0? Karena 0 itu kan juga termasuk hasil dari nilai mutlak. Kalau nilai mutlak 0 kan hasilnya kan berarti 0. Nah, berarti dia lebih besar sama dengan 0. Seperti itu untuk nilai mutlak. Nah, berarti kita ke definisi mutlak. Oke. Ntar saya garis dulu ya. Di definisinya mutlak, kalau misalkan saya punya mutlak X ya, saya punya mutlak X, berarti kemungkinannya itu ada 2. Oke. Yang pertama, kalau misalkan X-nya lebih besar sama dengan 0, nah ini yang tadi ya, ada 0, ada 1, ada ini ya, hasilnya positif itu sendiri kan? Ya nggak? Hasilnya kan positif itu sendiri. Misalkan X-nya 3, X-nya kan 3 lebih dari 0 kan, berarti 3 itu sendiri, ya toh? Nah, sekarang kalau X-nya kurang dari 0, negatif, berarti dia menjadi min X. Nah, kenapa kok min X? Seperti ini. Kalau misalkan dia ada min, supaya dia menjadi positif kan berarti dikali dengan min lagi, atau min 1 dikali sebuah bilangan, itu kan hasilnya min A. Nah, ini juga sama. Kalau dia dia X-nya itu kurang dari 1, kurang dari 0, itu kan berarti negatif. Nah, berarti kan dia terus dikali dengan negatif juga biar jadi positif. Jadi negatif X. Nah, seperti itu definisi dari nilai mutlak. Nah, ini definisinya. Oke. Kita lanjutkan ke sifat-sifat mutlak. Nah, sifat-sifat mutlak ini ada apa saja? Yang pertama, itu mutlak A lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua itu mutlak A sama dengan mutlak dari negatif A. Yang ketiga itu berarti A ditambah B itu sama aja mutlak B ditambah A. Yang keempat, A min B juga sama saja dengan B dikurangi A. Kemudian yang kelima itu A dikali B juga sama saja.
dengan mutlak A, kita kalikan dengan mutlak B, kemudian yang terakhir A per B itu sama aja mutlak A per mutlak B. Nah, dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Ini sifat-sifat mutlak. Coba kita pelajari bersama sifat-sifat mutlak ini. Oke, kita coba kalau nomor 1 ini, kenapa kok mutlak A lebih besar sifat mutlaknya? Mutlak A lebih besar sama dengan 0. Nah, ini tadi juga sudah dibahas ya, yang di atas tadi. Kenapa? Karena kan kalau misalkan dia berapapun 0, tadi hasilnya berapa? Mutlak 0 kan? Kalau mutlaknya mutlak 3, hasilnya juga 3. Jadi dia hasilnya lebih besar sama dengan 0. Hasilnya yang dimutlakkan itu paling kecil itu 0, tidak ada negatif. Begitu. Sekarang yang kedua, mutlak A sama dengan mutlak negatif A. Ya, contohnya seperti apa? Mutlak 3 itu kan 3. Kalau misalkan dia ada mutlak min 3, hasilnya berapa? 3 juga kan? Nah, atau kalau misalkan ada lagi nih, mutlak negatif 3. Nah, ini kan sama aja jadi apa? Jadi positif ya. Jadi mutlak 3, hasilnya juga sama 3. Nah, itu berarti kan mutlak positif sama dengan mutlak negatif. Nah, sekarang yang ini, yang penjumlahan. Yang penjumlahan berarti misalkan 2 ditambah 3, itu kan hasilnya berapa? 5 ya. Kalau misalkan 3 ditambah 2, hasilnya juga 5 gitu. Karena apa? Kalau penjumlahan kan mau 2 ditambah 3, 3 ditambah 2 juga sama saja ya. Nah, kalau tanpa dimutlakin pun juga sama. Nah, sekarang kalau misalkan yang pengurangan. Yang pengurangan misalkan kalau 4 dikurangi 5, atau yang lebih gede dikit ya, 4 dikurangi 7, nah itu hasilnya berapa? Kalau misalkan tanpa mutlak ya, 4 kurangi 7 dengan 7 dikurangi 4, ini tidak sama ya, tidak sama karena ini kan hasilnya negatif, ini hasilnya positif. Tuh, kalau misalkan ini contoh saja nih. Nah, misalkan kalau yang dikasih tanda mutlak 4 dikurangi 7 kan mutlak min 3, hasilnya berapa? 3, ya kan? Nah, berarti kalau misalkan gantian kita balik, mutlak 7 dikurangi 4 berarti kan mutlak 3, hasilnya 3. Nah, sama juga, berarti sama ya. Nah, ini udah sama. Kemudian yang kelima, coba misalkan saya punya 3 dikali berapa? 5 misalkan. Nah, itu artinya apa? Mutlak 3 dikali mutlak 5. Nah, kali mutlak 5. Hasilnya ya 3 dikali 5, 15. Nah, itu kalau misalkan kita negatif, kalau misalkan negatif min 3 dikali 5, nah berarti kita mutlakkan satu-satu. Mutlak min 3 kita kali dengan 5 menjadi apa? 3 dikali 5, 15. Nah, sama ya. Nah, sekarang yang terakhir, kalau misalkan saya punya mutlak 3 per 7, itu artinya apa? Mutlak 3 per mutlak 7. Seperti itu jadinya 3 per 7. Nah, atau kalau misalkan ada negatifnya, misalkan mutlak dari min 5 per 9. Nah, berarti mutlak min 5 per mutlak 9. Mutlak 9. Oke, jadinya 5 per 9. Sama ya. Dia menjadi positif. Nah, itu beberapa sifat-sifat mutlak. Oke, mungkin yang ketutupan video saya ya. Nah, ini tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak ya. Contohnya, misalkan saya punya X sama dengan 5. Kita diminta mencari himpunan penyelesaiannya itu berapa?
Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, kalian tadi ingat ya, kalau misalkan mutlak A itu hasilnya apa? Pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, hasilnya kan positif. Positif dari siapa? Dari A. Nah, maka ini tadi berarti X-nya yang hasilnya itu jadi 5 itu X-nya berapa? X-nya berarti ya 5 itu sendiri, ya kan? Nah, sama satu lagi X-nya yaitu minus 5. Kalau 5 saya masukkan ke sini, mutlak 5 hasilnya berapa? 5 toh. Kalau misalkan X-nya saya ganti min 5 juga, hasilnya 5 juga. Betul? Nah, berarti HP-nya yaitu minus 5 dan 5. Nah, seperti itu. Nah, permasalahannya mungkin ada yang menanya, kok bisa seperti itu? Kita ingat-ingat lagi untuk yang definisi tadi. Kalau definisi tadi kan ada mutlak X, bentar, jelek sekali. Ada mutlak X itu ada dua kondisi ya. Ada dua kondisi, yaitu yang pertama apa? Untuk X lebih besar sama dengan 0 berarti apa? Untuk X sama dengan 0 berarti X-nya apa tadi? X-nya ya bilangan itu sendiri ya, X itu sendiri, ya kan? Nah, kalau untuk X-nya kurang dari 0 berarti dia minus X. Nah, kita masukkan coba ke dalam soal yang ini. Coba kita aplikasikan. Oke, berarti kan integral lagi. Maaf, berarti kan mutlak X sama dengan 5. Nah, berarti apa? Untuk X lebih besar sama dengan 0, X-nya tetap berapa? Tetap 5, ya kan? Nah, kalau untuk X-nya kurang dari 0, berarti kita apakan? Kita kalikan dengan negatif kan? Berarti negatif X sama dengan 5. Nah, dari negatif X sama dengan 5 ini kita bisa peroleh apa? Dikalikan dengan min 1 kan? Ini supaya X-nya jadi positif, jadinya min 5. Nah, jadinya min 5. Berarti sama ya HP-nya, yaitu min 5,5. Seperti itu. Jadi dari definisi. Contoh yang lain, oke? Misalkan ada gini. Ini itu ada dua kondisi. Jadi yang pertama yang seperti tadi, yang X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, X-nya kan ini tadi toh, ya kan? X-nya kan ini. Yang tadi itu kan X-nya kan yang ada di dalam mutlak. Nah, berarti kan X-nya ini tadi. Berarti kalau 2X min 6 lebih besar sama dengan 0, itu artinya apa? Artinya ya tetap sama. Seperti tadi toh, X sama dengan 5, ya X-nya tetap sama. X-nya 5. Nah, seperti itu. Nah, berarti 2X min 6 tetap sama dengan 4, positif. Nah, kalau misalkan yang 2X min 6 kurang dari 0, tadi berarti apa? Negatif X, ya kan? Kan tadi yang di atas ini kan dia apa? Negatif X. Untuk X kurang dari 0, untuk X-nya kurang dari 0, negatif X. Berarti dia negatif apa? Negatif si X itu, X yang ada di dalam itu, sama dengan 4. Nah, kita udah punya 2. Nah, kita selesaikan coba. Yang ini dulu ya, saya naikkan ke atas. 2X min 6 sama dengan 4. Berarti tinggal kita pindah ruaskan. 6 menjadi 10. X-nya berarti 10 bagi 2, 5. Nah, yang satunya karena dia ada tanda kurung, itu artinya apa? Minusnya, minus ini kan artinya minus 1 ya. Minusnya ini kita kalikan ke dalam. Oke, kita kalikan ke dalam menjadi min 2X ditambah 6 sama dengan 4. Nah, kita pindah ruaskan karena dia positif 6, pindah ruas menjadi negatif 6. Menjadi apa? Berarti min 2. X-nya min 2 per min 2 yaitu 1. Seperti itu. Oke. Berarti HP-nya 1 atau 5. Atau kalian bisa mengerjakan dengan begini.
mutlak 2x min 6 sama dengan 4. Nah, kita ambil positif dan negatifnya. Caranya kita ambil yang 2x min 4 sama dengan 4, yang satunya 2x min 6 sama dengan min 4. Setelah itu bagaimana? Setelah itu tinggal kita hitung. Berarti kan 2x sama dengan 4 tambah 6, 2x sama dengan 10, x-nya 10 per 2. Yang ini berarti kan 2x sama dengan min 4 ditambah 6. Dengan 2, x-nya 2 per 2 ketemu 1. Nah, HP-nya sama ya. Berarti HP-nya 1 atau 5. Sama. Oke, kalau misalkan saya punya x sama dengan minus 3 misalkan ya, bagaimana? Coba kita coba kerjakan ya. Berarti x lebih besar dari 0, berarti kan tetap ya x-nya sama dengan min 5, ya kan? Sama yang tadi tuh. Kalau x-nya 5, ya 5, betul kan? Nah, sekarang kalau x-nya kurang dari 0, berarti min x-nya sama dengan min 3. Nah, berarti x-nya sama dengan 3. Gitu. Kok 5 ini tadi? Gimana nanti maaf. Berarti min 3 ya, min 3. Maaf. Itu saya ulangin. Jadi kalau misalkan x-nya lebih besar sama dengan 0 kan berarti ya udah itu aja toh, min 3. Tapi kalau dia kurang dari 0 kan berarti min x sama dengan min 3. Nah, x-nya min 3. Bener nggak? Coba kita cek ya. Kita cek. Kalau misalkan mutlak min 3, kan harusnya jawabannya ini ya. Kan begini. Bentar, kita cek. Kan soalnya kan mutlak x sama dengan min 3. Nah, x-nya yang pertama kan ketemu min 3. Nah, kita coba cek. Min 3 sama dengan harusnya 3 ya, tapi kan di sini min 3. Nah, coba yang kedua ini. Kalau kita cek 3, x-nya kita ganti 3. Harusnya jawabannya 3 ya. Tapi kan di sini min 3. Nah, apa nih yang salah di mana ini coba? Yang salah di mana? Nah, coba dilihat di sini. Di sini syaratnya apa? X-nya harus lebih besar dari 0. Nah, ini x-nya berapa? X-nya min 3 kan? Berarti apakah benar min 3 lebih besar dari 0? Kan tidak. Berarti kalau itu kan tidak ada. Yang namanya tidak ada berarti himpunan kosong. Oke, nah ini yang kedua juga nih. Syaratnya kan x-nya kurang dari 0. Nah, di sini dia malah lebih dari 0. Hasilnya kan x-nya malah 3 ya itu ya. Nah, berarti dia juga tidak ada. Berarti himpunan kosong juga. Nah, berarti bisa kita tarik sebuah simpulan bahwa kalau mutlak x sama dengan negatif A, negatif bilangan, dia sudah dipastikan bahwa HP-nya himpunan kosong atau penulisannya himpunan kosong itu O dicoret. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan ketemunya negatif, mutlaknya negatif, berarti himpunan kosong. Kayak misalkan ternyata soalnya ada soal ternyata cari HP dari mutlak x sama dengan min setengah. Nah, tidak usah dihitung karena dia sama dengannya minus setengah, otomatis HP-nya sudah dipastikan himpunan kosong. Gitu. Jadi sudah dipastikan dia himpunan kosong. Atau seperti tadi penulisannya coret. Seperti itu. Oke? Sudah mendapatkan sesuatu lagi ya yang baru ini ya. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Oke, yang terakhir kita akan membahas kalau semisalkan nilai mutlaknya lebih dari 1. Oke, kalau nilai mutlaknya lebih dari 1. Misalkan saya punya x mutlak x min 2 ditambah mutlak x plus 5 itu sama dengan 9. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita coba jabarkan satu-satu. Kalau yang mutlak x min 2 itu kan berarti bisa apa? Min 2 yang lebih besar dari 0 sama yang min 2 kurang dari 0.
betul kan? Seperti yang definisi tadi. Nah, berarti ini bisa X min 2 lebih besar sama 0 dan juga X min 2 kurang dari 0. Begitu juga yang ini, yang X plus 5 juga, berarti X plus 5 lebih besar sama dengan 0 dan satunya X plus 5 kurang dari 0. Nah, sekarang kita coba jabarkan lagi yang sudah kita dapatkan itu. X min 2 lebih besar sama dengan 0, itu berarti kan X-nya apa? Tinggal 2-nya kita pindah ya, jadi positif ya. Nah, 1. Oke. Kemudian ada ini juga nih, X kurang dari 2, itu kan? Nah, oke. Kemudian yang ini jadi apa? X lebih besar dari min 5. Oke. Oh, ini lebih mudahnya nih saya ganti dengan negatif aja ya. Ini negatif. Untuk contohnya ini saya kasih yang negatif saja. Maaf. Oke. Ini saya kasih negatif 5 saja. Berarti X min 5 lebih besar 0 sama tadi X min 5 kurang dari 0. Nah, ini berarti kan X-nya lebih besar dengan 5, yang ini X-nya kurang dari 5. Nah, berarti dari ini semua itu yang paling besar tuh yang mana sih? Batasnya paling besar yang ini ya, lebih besar dari 5. Kan berarti ada 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil yang X kurang dari 2, kan ada 1, 0 dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan di sebuah garis bilangan, nah berarti kan hanya ada angka berapa itu? 2 dan juga 5. Begitu. Nah, ini kan berarti ada berapa bagian di sini? Di sini ada 3 bagian. Ini yang bagian pertama, ini yang bagian keduanya, dan ini bagian yang ketiganya. Nah, sekarang coba kita tentukan yang bagian pertama, yang kurang dari 2 dulu. X kurang dari 2 dulu. X kurang dari 2. Nah, kalau X-nya kurang dari 2, nih kita masukkan ke sini nih, ke bagian pertama. X kurang dari 2, hasilnya itu kan berarti apa? Isinya cuma negatif kan? Misalkan 1 kurang 2 negatif, 3 kurang 2 negatif. Nah, berarti di bagian pertama ini dia bernilai negatif. Berarti kan negatif X min 2. Nah, negatif X min 2. Nah, saat nih kalau dimasukkan ke sini ya, itu tadi kan negatif. Nah, saat kita masukkan ke sini juga hasilnya apa? Hasilnya negatif juga kan? Ada 1 min 5 kan negatif. Kemudian ada 0 min 5 hasilnya negatif. Nah, berarti di situ juga negatif X min 5. Seperti itu. Itu untuk yang bagian pertama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua ya. Begitu juga yang X kurang dari 5. X kurang dari 5 yang di sini kan juga dia bernilainya sama ya, karena dia letaknya kan juga dia ke sini. Nah, ada yang di sini juga X kurang dari 5. Nah, sekarang kita ke bagian kedua. Ke bagian kedua kan berarti antara 2 sama 5. Berarti kan dia lebih besar dari si 2. Coba saya kasih warna sebentar supaya jelas ya. Semoga lebih jelas. Nah, ini X lebih besar dari 2 sama yang apa? Kurang dari 5. Ya kan di sini nih. Nih, di sini. Di sini X kurang dari 5 sama lebih besar sama dengan 2. Nah, ini di bagian itu ya. Kan dia awalnya kan X kurang dari 5 sama satunya lebih besar dari 2. Nah, ini bisa kita tuliskan, bacanya dari belakang ya, kurang dari 5 lebih besar dari 2. Nah, itu berarti kalau misalkan 2 lebih besar sama dengan 2, kita masukkan ke sini hasilnya apa? Positif ya, hasilnya positif. 3 ya, 3 orang 2 itu kan 1, 4 kurang 2, 2, dia positif, berarti dia tetap X min 2. Nah, yang kurang dari 5 tadi hasilnya apa? Negatif ya, berarti kan dia negatif X min 5. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau misalkan di bagian ketiga yang terakhir, yaitu dia ke sana nih, arahnya ke kanan, arahnya ke
kanan. Coba saya cari warna yang lain, arahnya kan ke kanan, ke sana ya, arahnya kan ke sana. Nah, berarti itu yang lebih besar dari 5, lebih besar sama dengan 5. X lebih besar sama dengan 5. Nah, kalau lebih besar sama dengan 5, berarti kan di sini hasilnya apa? Positif kan? 5 kurangi 2 juga positif, 6 kurangi 2 juga positif. Begitu juga yang di sebelah sini. Berarti semuanya sama, tidak berubah. X min 2 ditambah X min 5 sama dengan 9. Oh ya, tadi lupa sama dengan 9 semua ya, sama dengan 9. Nah, sekarang kita coba yang hitung dulu ini. Berarti yang di sini ini yang coba yang di tengah, X min 2 kita kali ke dalam jadi apa? Min X plus 5 ya, karena dikali dengan air mancur ya toh. Nah, X sama X, oh habis ternyata ini. Sisa ini berapa? 3 sama dengan 9. Nah, kan tidak mungkin ya 3 sama dengan 9, itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu berarti di sini ya tidak ada himpunannya dia. Nah, sekarang coba ke yang sebelah kiri dulu. Kita kalikan ke dalam menjadi apa itu? Min X tambah 2 min X tambah 5 sama dengan 9. Berarti min X sama min X ini kita jumlahkan, min negatif X. Jadi min 2X. Positif 2, positif 5, positif 7. Nah, berarti min 2X sama dengan 9. 7-nya kita pindah ruas menjadi negatif 7. Berapa 9 dikurang 7? Pintar, jadinya min 1 atau dari 2 per 2 ya, 2 per min 2 ya, min 1. Nah, sebelah yang bagian ketiga, sebelah kanan, X tambah X, 2X. Nah, min 2, min 6, min 7, 9. 2X sama dengan min 7, kita pindah ruas menjadi positif 7. Jadinya berapa? 16. X-nya ketemu 16 dibagi 2, 8. Nah, berarti HP yang kita dapatkan yaitu berapa? Min 1 dan juga ya seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa lah, kalian hebat semua, jadi bisa. Ya, itu tadi penjabaran atau penjelasan. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada salah jawaban atau salah penjelasan atau mungkin ada sedikit menghitungnya salah, silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya juga manusia biasa. Kita belajar bersama ya, kita belajar bersama, maju bersama. Sekian video kali ini, nantikan video selanjutnya. Ingat, tetap positif, tetap berkarya, tetap jaga kesehatan, dan tetap menjadi pribadi yang fantastis. Bye-bye semua.